Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengenal Rasulullah? Karena itu merupakan pintu utama untuk menuju cinta Rasul. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta tetapi tidak mengenalnya? Sebagai seorang yang beriman, mencintai Rasul adalah wajib. Mengenal Rasulullah juga bertujuan untuk memantapkan syahadat kita. Setelah kita mengenal Allah dan yakin bahwa kebenaran hanya berasal darinya, maka syahadat kedua yang kita ucapkan adalah persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe. Rasulullah dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah. Dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Berdasarkan penelitian ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan penelitian astronomi Mahmud Basya, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Dan juga bertepatan dengan saat kelahiran beliau, runtuh 14 balkon istana Kisra. Padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhaira, dan gereja-gereja itu pun amblas ke tanah. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat ayahnya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Cucunya pun diberi nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7, seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Halimah As-Sa'diyah yang merupakan ibu persusuan Rasulullah, ia mengisahkan bahwa Halimah As-Sa'diyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami segerombolan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya, setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak heran, karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Suamiku menjawab, "Jangan lakukan itu." Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah pun melanjutkan kisahnya. Aku pun pergi menemui bayi itu, Rasulullah, dan aku siap membawanya. Tatkala aku menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku,
Dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menghisap air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku pun bisa menghisap air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untahnya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa meminum air susu unta kami. Begitu pula aku. Hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah?" Halimah pun menjawab, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu." Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat ini. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga berisi penuh. Sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata kasar kepada pengembalanya, "Celakalah kalian." Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, "Andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar." Kami terus-terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anaknya untuk tetap tinggal bersama kami, dan akhirnya ibunya menyetujuinya. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar, hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau yang mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susuannya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri-seri. Dengan adanya peristiwa pembelaan dada itu, Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Kemudian beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah binti Wahab merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjunginya ke kuburannya di Yastrib, Madinah. Dia pun pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, yaitu Rasulullah, disertai pembantu wanitanya, yaitu Ummu Aiman. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, maka Aminah binti Wahab dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Ibunda Rasulullah memaksakan kembali ke Mekah dalam keadaan sakit. Dan dalam perjalanan pulang, ia akhirnya meninggal dunia di Abwah, yang terletak di antara Mekah dan Madinah.
Rasulullah pun dilanda kesedihan yang amat dalam. Abdul Muthalib yang merupakan kakek Nabi membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini menjadi yatim piatu semakin kuat, karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hati beliau bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia pun tidak ingin cucunya merasa hidup sebatang kara. Begitulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dengan cinta kasih dari sang kakek tersayang. Namun, pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Lagi-lagi beliau merasakan ditinggal pergi oleh orang tersayang. Begitu berat cobaan yang Rasulullah rasakan di masa usia beliau masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya. Ia melakukan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Pada awal masa remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar dan di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Ketika Rasulullah berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khalid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang handal. Maka tatkala sampai ke telinganya tentang kejujuran bicara, amanah, dan akhlak Rasulullah yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkannya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa yang tidak pernah dipercayakannya kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangannya bersama pembantunya hingga ke negeri Syam. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Ditambah lagi informasi dari Maisarah pembantunya tentang budi pekerti beliau, kejeniusan, kejujuran, dan keamanahannya. Khadijah merasa dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini, calon suami. Padahal banyak kaum lelaki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya, namun semuanya ditolak.